Tes, tes, tes. Oh, ada suara. Oke, baik kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Oke, makasih ya yang udah gabung di sini. Mohon maaf tadi saya sempat baru beres sholat dulu. Ini Agam kenapa Gam? Lagi ngapel atau lagi malam, lagi mingguan atau gimana? Takutnya lagi di jalan atau sedang kayak gimana? Ada yang mau disampaikan Gam? Tanya kayak gitu. Gam? Agam? Kedengeran nggak suara saya teh? Takutnya nggak kedengeran nih. Oh iya. Sok aja di iniin aja dulu, di setup dulu aja Gam. Takutnya ada bentrok atau kayak gimana. Ya saya sih bisa ngikutin kalian aja. Tapi nggak masalah kan ya? Nggak, di kelas ini nggak ada kelas pengganti lagi di hari ini. Nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak Oke, ada, Pak. oke, ya udah. Kita langsung saja mungkin ya. Di sini sebetulnya saya ingin mendemokan saja apa yang udah disampaikan di slide. Dan tolong itu kan waktu itu pernah saya share slide-nya manual di grup ya lewat Dropbox. Jadi coba di-upload di-update lagi aja, download lagi manual yang ada di e-learning. Karena ada beberapa yang belum saya update, ada satu page yang belum saya update. Gitu. Jadi tolong di-upload lagi, di-download lagi aja. Sebentar, saya coba share screen dulu untuk materinya udah ada nggak sih? Harus download dulu ya. Sebentar, saya cek dulu. Nah, udah ada di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf, kayaknya ke logout si akunnya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi yang dilakukan di sisi server. Jadi di sini server yang kita gunakan adalah Firebase. Jadi kalian boleh ikuti slide yang ada di sini. Nah,
Di sini kalau dari materinya pembahasannya di sini ada beberapa kondisi yang harus kalian lakukan. Di antaranya di sini tutorialnya berangkat dari suatu project, yaitu project yang sudah kalian lakukan juga ketika UTS kemarin. Jadi boleh menggunakan project kalian, boleh juga ngambil sampel code project UTS yang sudah saya sediakan di link yang ada di slide. Karena ada beberapa pendekatan ya, jadi logiknya itu bisa berbeda-beda. Ini salah satu sampel yang menurut saya yang cukup mudah untuk bisa ditiru dan diadaptasi. Terus isinya berkaitan dengan konfigurasi yang ada di Firebase-nya, membuat Firebase project-nya dulu, terus nanti dikomunikasikan dengan Flutter project yang sudah kita buat sebelumnya. Terus ada sedikit pengantar mengenai Firestore database itu apa, konfigurasi database-nya. Jadi kalau ngomongin Firebase itu nggak cuma database ya, karena di situ di bundlingnya itu dengan project. Jadi namanya itu Firebase project, di dalamnya itu ada database, ada autentifikasi, ada penyimpanan file fisik, ada hosting, dan ada juga kayak untuk mesin learning dan seterusnya. Jadi sangat luas. Yang digunakan hanya beberapa saja. Jadi kalau kalian tertarik boleh kalian uh, perdalam lebih lanjut di setiap masing-masing fitur yang diberikan oleh si Firebase itu sendiri. Berikutnya di situ membahas mengenai integrasinya, gimana cara nyambunginnya, konfigurasinya, terus settingnya. Jadi ketika kita membuat uh, suatu project Flutter, kita ngambil data yang ada di Firebase database atau di Firestore database, itu bisa terkoneksi dan bisa tersambung dengan baik. Terus beberapa code juga ada yang harus diupdate. Di situ akan ditampilkan beberapa jenis code-nya yang bisa apa namanya yang bisa uh, yang bisa diperbaiki atau diubah gitu ya biar lebih dinamis, karena kan yang sebelumnya yang UTS itu sifatnya statik berupa list biasa. Sekarang lanjut ke yang bagian dinamis yang sudah berbasis database. Hasilnya nanti kayak gimana bisa dilihat. Terus untuk troubleshootingnya ini juga perlu kalian lihat. Di bagian troubleshoot ini biasanya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering muncul yang bisa kalian coba apa namanya coba lihat dan mungkin saja terjadi di proyek kalian. Jadi bisa kalian langsung solve dengan baik. Dan ada beberapa challenge yang bisa kalian coba ambil. Ini karena di hari Minggu ya, harusnya sih ini di pertemuan minggu depan, tapi untuk kelas ini dan serentak dengan kelas yang lainnya, untuk challenge-nya ini akan saya berlakukan sampai dengan hari Sabtu depan. Jadi kalian bisa mengerjakan selama waktu tersebut. Kalau misalnya ada yang berhasil, bisa saya berikan nilai apresiasi untuk menambah nilai di penilaian-penilaian ke depan. Ini projectnya, kalian bisa download saja langsung di sini untuk prasyaratnya. Nama projectnya sama, Instax biasa. Kita juga akan menggunakan nama aplikasi ini yang di setup di bagian Firebase Storage-nya. Terus di sini database yang digunakan adalah Firebase, lebih tepatnya Firestore database. Jadi namanya kayak mirip-mirip ya. Hati-hati saja dalam mencari referensi. Kalau misalnya mencari database-nya apa, ya namanya Firestore. Kalau misalnya eh, secara project-nya itu namanya Firebase. Soalnya ada dua database yang ada di Firebase itu, ada Firestore database, ada real-time database. Jadi dua-duanya bisa kalian gunakan, tetapi saya pilihnya yang ini, yang Firestore database. Dengan asumsi ini merupakan pengembangan dari yang versi sebelumnya, yaitu yang real-time. Ada segi kelebihan di sisi adminnya, jauh lebih mudah untuk pengolahan data jika datanya sudah uh, sangat besar. Jadi kita coba yang paling terbaru aja lah, gitu ya. Sifatnya database-nya NoSQL, jadi di sini kita tidak perlu repot dengan yang namanya ERD, atau kita tidak perlu repot dengan relasi antar tabel. Pokoknya kita masukin data sebundling, udah masukin aja gitu ke dalam suatu collection. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Terus
Di subbab berikutnya di sini kita langsung ke bagian implementasi untuk melakukan konfigurasi di Firebase project-nya. Pertama kalian harus login dulu dengan menggunakan akun Google karena di sini Firebase itu kan memang di bawah Google, jadi eh, kalian harus pastikan menggunakan akun Google yang memang disediakan untuk membuat project Firebase. Karena kalau misalnya pakai satu akun Google yang digunakan untuk media sosial dan sebagainya itu biasanya agak sedikit kurang kurang bagus ya. Jadi lebih baik sih gunakan akun yang terpisah yang memang khusus project lah seperti itu. Untuk besaran kapasitas banyaknya projectnya berapa kayak gimana itu sebetulnya ada batasannya. Nanti bisa kalian lihat di bagian konsol Google Cloud-nya itu ada batasan berapa jumlahnya. Tetapi jangan khawatir kalau misalnya misalnya ini cuma asumsi ya, misalnya itu dibatasi hanya 5. Terus kalian itu ya 5 tuh nggak sekali bikin 5 langsung nggak bisa bikin yang keenamnya. Jadi bisa hapus salah satunya, ada yang nggak aktif, terus kalian bisa tambahin yang baru lagi. Saya rasa sih untuk 5 project, ini ngomonginnya project ya bukan aplikasi, karena di dalam satu project itu bisa lebih dari satu aplikasi. Jadi kalau ngomongin 5 project Firebase itu ya udah cukup lumayan besar lah. Untuk biayanya apakah gratis atau berbayar? Ini juga sebetulnya tergantung dari traffic dan juga dari instalasi aplikasinya di sisi user. Jadi kalau misalnya semakin banyak, semakin besar, akses ke Firebase-nya juga eh, semakin ini ya semakin meningkat, yang installnya juga semakin banyak, bandwidth yang digunakan juga semakin besar. Nah, biasanya ada batas minimum untuk versi yang gratis. Jadi kalau misalnya udah memenuhi syarat tersebut ya kita harus menyewa. Menyewa dengan sejumlah uang yang disesuaikan dengan penggunaan. Kurang lebih seperti itu. Kalau sepengalaman saya sih kalau misalnya kalian menggunakan untuk proses developing biasa, terus untuk coba-coba menggunakan yang gratis, belum sampai mentok ke batas limit yang gratis, jadi masih masih cukup aman lah. Bahkan untuk user testing juga itu masih cukup bisa digunakan versi yang gratis. Jadi kalian silahkan manfaatkan dengan baik saja. Kalau untuk TA juga atau tugas akhir juga sepertinya masih relevan. Berbeda kalau misalnya kalian udah ada niatan untuk bikin startup company, mau nggak mau ya kalian harus siapkan akun yang terpisah dan juga siapkan budget untuk menyewa layanan server tersebut. Oke, itu sedikit pengantarnya. Di sini kalian tinggal masuk aja ke URL ini atau boleh ketikkan di Google Console Firebase, nanti masuk ke halaman konsolnya. Dan nanti kalau belum pernah membuat sama sekali, biasanya tampilannya kayak gini. Disuruh ada pilihan untuk membuat project, tapi kalau misalnya sudah ada tinggal add project saja. Kita ini dulu ya, selesaikan dulu di slide-nya, nanti baru kita praktekkan. Di bagian project name-nya, di sini berikan nama project Firebase-nya sesuai dengan nama aplikasi kalian. Atau mau project yang lebih general juga silahkan itu terserah kalian. Kalau di sini karena aplikasinya itu cuma satu juga yang akan terkoneksi ke server ini, jadi ya udah namanya disesuaikan dengan nama aplikasi. Di sini namanya Instax juga. Terus di bawahnya itu ada kayak unique ID pakai strip. Di sini Instax strip kebetulan di sini nama unique ID-nya 976EB. Maksud dari 976EB ini seperti ya namanya unique ID ya. Jadi di sini pasti akan dijerat otomatis dan unique ID ini membantu kita untuk memberikan nama project yang sama. Jadi contoh saya membuat project namanya Instax. Terus saya bikin project lagi namanya Instax, itu masih bisa. Karena di sini namanya sama project name-nya tetapi ID-nya berbeda. Jadi lebih leluasa lah kita untuk memberikan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kalau misalnya udah ada itu kan cukup repot ya. Kita harus nyari inisial yang lain seterusnya. Agak sedikit mengganggu. Jadi dengan adanya unique ID ini memudahkan kita untuk memberikan penamaan di dalam Firebase project. Tinggal di accept aja untuk untuk masalah term and condition-nya, terus tinggal di continue. Di bagian Google Analytics-nya diaktifkan karena di sini berkaitan dengan data monitoring mengenai traffic penggunaan aplikasi, penggunaan, bahkan sampai ke crash
informasi juga di sini bisa kita dapatkan. Jadi penting untuk mengaktifkan si Google Analytics-nya. Karena kedepannya kalau misalnya aplikasinya sudah menyebar, terus uh, usernya udah sangat banyak, kita akan kesulitan untuk mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi kita dibutuhkan yang namanya analitik. Salah satu yang paling penting mungkin istilahnya di situ ya crashlytics-nya. Jadi kalau misalnya ada uh, yang error di device tertentu, di operating system tertentu, jadi kita bisa melihat di bagian uh, log analitiknya gitu, dilihat handphone siapa, jenisnya apa, terus nanti di errornya apa, nanti kita bisa dimasukkan ke dalam kartu debug atau hal-hal yang harus dilakukan di dalam proses uh, error tersebut. Atau sini lebih ke debugging app ya yang sedang berjalan gitu. Jadi ini sebetulnya ranah kerjanya orang QA atau QC. Jadi dia mengumpulkan analytics-nya, terus dia olah, baru nanti diserahkan ke bagian developer untuk di-solve. Seperti itu. Ini masih di konfigurasi analitiknya. Di sini cukup di checklist aja, pernyataan-pernyataan dan juga term and condition-nya. Kalian boleh lihat atau baca kalau pengen lebih tahu apa saja mengenai kebijakan aturan-aturan yang berlaku. Dan di situ juga ditentukan untuk lokasi penyimpanan si Google Analytics-nya. Ya, kalian boleh pilih dimanapun yang kalian inginkan. Kalau ada yang paling terdekat, ya pilih yang terdekat. Gitu. Kalau misalnya ragu, ya pilih yang pusatnya aja, misalnya yang ada di US-nya atau yang ada di uh, settingan default yang ada di Google Analytics-nya. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya udah selesai, ada tulisan projectnya sudah ready dan sudah bisa digunakan. Ini instan ya, tidak harus menunggu 1 kali 24 jam. Jadi begitu udah beres, langsung kita bisa gunakan. Nggak terlalu lama, hanya beberapa menit saja untuk konfigurasi hal tersebut. Kita coba dulu ya, buat project tersebut uh, di browser. Ini saya udah buat sih sebetulnya, saya hapus dulu aja. Kalau cara menghapusnya ke sini nih, project setting, di sini delete project. Untuk proses penghapusan itu 30 hari ya. Jadi kita masih bisa nge-restore kembali. Kalau misalnya ada project yang nggak sengaja kehapus, kita bisa nge-restore lagi selama belum melebihi waktu 30 hari. Kita buat baru, create project, beri nama. Oh ya, usahakan juga kalau bisa browsernya menggunakan Google Chrome. Karena saya pernah nyoba di beberapa browser yang lain itu si konsol Firebase-nya itu kayak nggak support. Ya namanya juga mungkin karena dia bundlingnya oleh Google, jadi harus Google lagi. Seperti itu. Jadi usahakan gunakan Google Chrome saja. Kalau nggak salah di Microsoft Edge, kalau nggak salah pernah nyobain, ada beberapa tombol yang nggak berfungsi. Ininya enable kan, continue. Kita nggak usah bikin baru sih, pakai yang default akun Firebase aja. Dan tunggu. Ini lebih singkat ya, karena sebelumnya saya sudah pernah membuat, jadi konfigurasi-konfigurasi kayak term and condition yang kayak gitunya sudah tidak muncul lagi. Cuma yang paling lengkap yang ada di slide lah. Itu yang pertama kali kalian belum pernah buat. Nah, pertama kali buat ya itu settingannya seperti itu. Oke, ini sudah mau selesai. Tunggu beberapa detik dulu. Sudah selesai, tampilannya seperti ini. Jadi kita langsung masuk ke project Firebase-nya. Nama projectnya di sini Instax. Kalian bisa memiliki lebih dari satu project dan di sini bisa kalian berpindah project sesuai dengan keinginan kalian. Kita lihat di sebelah sisi kirinya. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan di dalam project Firebase-nya. Ada autentifikasi, ada Firestore database, ada real-time database, ada storage, ada hosting, ada function, dan juga ada machine learning. Di sini saya akan coba memberikan
sedikit gambarannya ya. Kalau untuk autentifikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan sinkronisasi akun. Jadi misalnya kalian di aplikasinya pengen ada fitur login by Facebook, by Google, atau misalnya by Apple ID, dan seterusnya. Nah, itu kalian bisa manfaatkan fitur autentifikasi ini. Kalau Firestore sama real time, ya ini udah jelas namanya juga database ya. Jadi di sini berkaitan dengan penyimpanan data. Kalian boleh gunakan salah satu, yang akan kita gunakan yang Firestore database. Jadi bukan yang bawah. Ini merupakan pengembangan dari yang ini. Dari sisi backend-nya, dari segi teknologinya juga. Kalau misalnya yang kalian lihat di slide di pertemuan sebelumnya, dari struktur yang kayak gitu, itu menggunakan yang real time. Jadi lebih konvensional, lebih kaku. Kelemahannya itu kalau misalnya datanya udah banyak, dia nggak bisa, uh, bukan nggak bisa ya, kita akan kesulitan untuk mengelola data dari sisi backend-nya, untuk mencari data, untuk merubahnya, kita akan kesulitan. Karena di situ strukturnya benar-benar struktur konvensional. Kalau yang Firestore database ini, yang atas, dia lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan. Ya ada plus minusnya. Kalau plusnya yang bagian Firestore itu untuk backup datanya itu nggak semudah yang ada di real time. Kalau real time tinggal ekspor aja jadi format JSON selesai. Tapi kalau misalnya yang ini dia agak agak lumayan uh, lumayan sedikit ribet lah gitu. Jadi ada kelebihan ada kekurangan. Untuk perbedaannya dari segi teknis juga ini berbeda, tetapi dari konsep NoSQL terus dari konsep database-nya itu mirip, real time-nya juga sama. Jadi bukan berarti yang atas ini nggak real time ya. Meskipun yang di bawahnya ini ada embel-embel real time, yang di atasnya juga dia tetap real time kok. Nanti kita akan coba contohkan apa sih yang dimaksud dengan real time database. Untuk storage, di sini lebih ke penyimpanan, file fisik. Dan di sini kalau misalnya kita pengen ngupload file gambar, ngupload file video, dan lain sebagainya secara fisik ya disimpan, ini masih bisa. Kalau nggak salah sekitar 15 giga, 1 giga atau 15 giga, saya lupa ya. Coba dicek aja storage yang gratisnya itu berapa jumlahnya. Nanti kita akan menyentuh ini, tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya berkaitan dengan upload data dan juga download data. Kalau hosting, untuk melakukan hosting web, tapi di sini webnya berupa web JavaScript kalau nggak salah ya. Kalian tinggal cek aja. Untuk vaksin dan machine learning, kalian boleh searching sendiri kira-kira itu ngapain. Yang lagi ngetren memang sekarang ke arah ini sih. Gitu. Ini di tahun lalu masih beta, sekarang udah rilis ya, udah stabil. Kalian boleh cari-cari di sini. Siapa tahu ada proyek-proyek menarik dan fitur-fitur yang bisa kalian manfaatkan. Kalau yang wajib sih di sini pasti Firestore database dan juga storage. Ini pasti kita akan gunakan. Kalau hosting kita akan skip dulu karena di sini pemrogramannya lebih ke web, mobile bukan ke web. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke bagian slide-nya. Ini sebetulnya pengantar yang tadi yang sudah dijelaskan, saya skip aja ya. Ini perbedaan mengenai Firestore database dan juga real-time database. Tadi sudah sempat dijelaskan secara garis besarnya, intinya yang kita gunakan adalah Firestore database. Sedangkan yang real time-nya itu kita tidak akan gunakan, atau kita akan tinggalkan saja. Kalau di Firestore database juga di sini ada istilah dokumen dan juga collection. Kalau persamaan dengan yang MySQL, collection di sini bisa dikatakan kayak tabelnya. Dokumen ini kayak baris datanya. Di mana di kolom dokumen ini ada di dalam dokumen ini ada kolom dan juga ada baris. Jadi collection ini lebih ke tabel. Seperti itulah perbandingan antara Firestore database dengan yang ada di MySQL. Selanjutnya kita lebih ke konfigurasi di bagian database-nya dengan menggunakan Firestore database. Di sini pertama klik dulu di bagian ini, terus klik bagian create database-nya. Perlu diketahui di dalam satu project ini hanya bisa satu jenis database, jadi kita nggak bisa buat lebih dari satu sih. Memang disarankannya cuma satu ya. Nanti kita coba buat deh. Untuk konfigurasi servernya di sini ada dua, ada yang production mode dan juga test mode. Ini sebetulnya boleh kalian pilih salah satu, terserah gimana keinginan kalian.
Cuma yang saya sarankan untuk yang prosesnya masih dalam tahap pembangunan, gunakan yang test mode. Karena di situ di test mode-nya akan eh, memudahkan kita untuk mengakses data, untuk membaca data, dan juga untuk eh, membuat data atau istilahnya writing data lah gitu. Jadi read data itu cuma get aja, kalau write itu kayak insert-nya lah, insert-nya juga udah bisa diizinkan. Nah, di sini perbedaannya juga itu secara gambaran umumnya itu sebetulnya cuma di bagian rules-nya aja, di bagian konfigurasi pengaturannya aja. Jadi kalau di sini, kalau kalian pilih production dan juga test mode, bedanya pasti di bagian yang warna hitam ini nih, yang agak di bold. Jadi kalau yang di test mode ini, eh, keamanan untuk akses datanya itu langsung diizinkan read dan juga write-nya. Jadi tanpa ada conditional if lainnya. Kalau yang di production mode ini, dia mengharuskan menggunakan autentifikasi. Jadi kita harus memanfaatkan fitur eh, yang tadi sudah dijelaskan yang bagian authentication. Nah, itunya harus ada. Jadi kalau autentifikasinya nggak benar, nggak sesuai, dia nggak bisa melakukan read maupun write seperti itu. Tapi kalau di test mode ini diabaikan dulu, dan di sini ada yang namanya durasi. Secara defaultnya untuk test mode itu diberikan waktu selama 30 hari. Jadi kalau misalnya udah 30 hari, servernya itu nggak bisa diakses atau istilahnya udah expired. Nah, gimana cara ngakalinnya? Sebetulnya kalian tinggal buka aja lagi di bagian server dan kalian update lagi tanggalnya. Di sini biasanya kalau kita buat pertama kali tanggal sekarang, nanti aktifnya itu sampai tanggal yang sama di bulan depan. Ya kita tinggal ubah aja sesuai keinginan kita. Mau 1 tahun, mau 1 bulan, 7 hari, kita tinggal update manual di sini. Defaultnya itu 30 hari. Bahkan ada beberapa juga yang di sini udah hapus aja if-nya. Jadi tanpa syarat, tanpa ada batasan waktu. Jadi kita bisa gunakan seleluasa kita, yaitu terserah gimana kalian itu bisa. Jadi intinya di sini bukan sesuatu yang harus jadi bayar ya, bukan. Tapi ya kita memang harus paham ada dua mode di dalam server itu, ada yang digunakan untuk testing. Testing itu ya berarti masih dalam tahap pembangunan. Sedangkan production mode itu ya berarti yang sudah rilis di uh, market atau di publish secara massal. Harusnya kalau misalnya kita masih di tahapan testing atau di tahapan developing, ya berarti kita harus memiliki target berapa lama kita melakukan uh, pembangunan perangkat lunak tersebut gitu. Jangan sampai waktunya tidak terbatas, jadi ya tetap mengacu kepada SDLC yang baik dan benar. Ya alangkah lebih baiknya kita harus tahu durasi dalam pembangunan pembuatan aplikasi. Terutama di bagian server kita harus tahu juga, tetap harus ada uh, parameter waktunya. Seperti itu ya. Terus di sini ada pemilihan lokasi untuk servernya. Nanti di situ kalian harus pilih salah satu di mana tempat penyimpanan fisik si database-nya disimpan. Nah, untuk yang konfigurasi ini itu hanya bisa dilakukan 1 kali ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menetapkan lokasinya misalnya di US Central, kalau kalian ingin rubah ke lokasi yang lain, itu sudah tidak bisa. Jadi tolong dipikirkan dengan baik. Di satu sisi memang secara logika server yang paling dekat dengan pasar kita itu ya adalah server yang terbaik. Tapi kita juga harus melihat dari kondisi stabilnya server tersebut. Kadang-kala kan kalau misalnya berbicara server di Asia ya terutama, itu tingkat stabilnya itu agak sedikit rentan dibandingkan dengan yang di Eropa. Jadi alangkah lebih baiknya kalian harus coba dulu deh. Kalau memang ini mau diseriuskan gitu ya, kalian coba dulu kestabilan antar server yang sudah disediakan oleh si Firebase. Dan di sini bukan ke negara sih, tapi lebih ke bagian di mana uh, kayak ke regional tertentu lah seperti itu. Hampir mirip kayak tempat penyimpanan si AWS juga. AWS seperti ini nih. Mau di server mana, US Central atau di ASEAN apa kayak gitu. Jadi bukan per negara ya. Dan memang kita juga nggak tahu benar-benar lebih tepatnya disimpan di negara apa, lokasi apa, jalan apa, kita nggak tahu gitu. Secara fisiknya ada, cuma ya memang dirahasiakan. Karena memang kalau misalnya ada apa-apa kan mereka eh,
Ya bahaya juga ya kalau server kita dikasih tahu di mana letaknya, terus tiba-tiba ada orang jahat yang melakukan intervensi ke server tersebut, udah klien-klien yang ada di server tersebut ya pasti langsung komplain dan meminta ganti rugi. Jadi letaknya pasti sangat dirahasiakan. Cuma memang fisik, fisik ya. Kayak AWS, AWS juga itu nyimpannya fisik. Ini tampilannya jadinya seperti ini. Ini bagian dashboard admin yang ada di Firestore database. Jadi kalau di Firestore itu dia akan ke samping. Di sini collectionnya, tabelnya, nanti dipilih ada baris datanya apa aja. Nanti kalau diklik di sebelah kanannya detail mengenai data yang sudah kita pilih. Kurang lebih seperti itu. Kita akan langsung coba praktekkan saja. Di sini kita masuk ke bagian Firestore database-nya. Sebentar apa nih? Oke, kita masuk dulu Firestore database-nya. Terus kita buat baru. Bedanya di sini ya. Kalau yang di production mode ini dia ngebaca bisa, tetapi kalau untuk menuliskan data atau mengupload file itu dia nggak bisa. Jadi untuk testing mode ini kita gunakan yang ini aja dulu untuk konfigurasi awal. Di sini tanggal 18 bulan 1 katanya. Biarkan aja dulu default seperti itu. Untuk lokasinya defaultnya di US Central atau kalian boleh pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya pilih yang default aja. Soalnya nggak ada perbedaan ya antara nyimpen yang di sejauh ini ya mungkin secara data pasti ada perbedaannya secara uh, waktu waktu yang realnya ya beberapa milisecond yang kayak gitu ya pasti ada, tapi secara kasat mata saya belum melihat sesuatu yang signifikan gitu ya. Seperti inilah tampilannya atau defaultnya dari si bagian admin yang ada di uh, Firestore database. Untuk rulesnya atau aturannya atau konfigurasi uh, kebijakannya, settingan servernya di sini bisa kita ubah manual sebenarnya. Mau kita hapus kayak gini juga sebetulnya bisa. Misalnya tinggal hapus, terus tinggal publish, udah. Jadi di sini tanpa ada batasan waktu. Jadi ini tergantung dengan keinginan kalian ya. Kalau di sini saya biarkan aja secara default lah seperti itu. Biasanya nanti akan mengirimkan ke email, ngasih tahu ini mau expired nih, diterusin atau enggak atau kayak gimana. Kalau diterusin ya tinggal kalian masuk ke bagian konsolnya, update di sininya misalnya tanggal 18 bulan 1 di sininya misalnya jadi 11 kayak gitu. Enggak jadi masalah, enggak jadi soal. Oke, berikutnya di sini yang harus dilakukan adalah membuat sampel data yang ada di Firestore database. Oke, sebelum ke sini saya mungkin akan bukan membuat, saya akan ngebuka projectnya dulu. Projectnya ada nggak sih? Saya download dulu deh. Udah lupa, kehapus kayaknya. Projectnya seperti ini ya.
Jadi saya akan menjalankannya di emulator saja. Nah, di sini tampilannya kayak gini lah secara projectnya. Ada main.dart, terus ada halamannya, ada dashboard page, ada item page, ada splash screen. Ini widget untuk mengatur sebagian tampilan card-nya, jadi dipisahkan. Konstanta ini isinya cuma warna aja. Dan untuk yang di bagian model di sini adalah data modelnya. Nah, di sini kita harus mengacu ke sini. Jadi nanti kita akan coba inputkan manual contoh sampel data yang ada di list yang ada di sini. Ini kan ada 5 data ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan coba tambahkan ini secara manual di database, di Firestore database. Nanti kita akan coba panggil di aplikasi kita. Gitu. Jadi datanya udah nggak statik lagi, tapi langsung ngambil get data dari database. Untuk root-nya itu di pertemuan minggu depan. Jadi lebih lengkapnya di minggu depan. Di sini kita coba untuk get data aja terlebih dahulu. Karena yang paling mudah yaitu get data. Oke. Sambil nunggu saya coba running dulu aja deh. Oke, balik lagi ke sini. Oke, yang creating sample data ya. Nah, di sini kita harus coba menambahkan buat satu collection. Nama collectionnya di sini items, karena di situ saya nyebutnya itu data modenya data items. Kalau kalian menggunakan data kamera atau lain sebagainya ya kalian sesuaikan saja. Yang penting sinkron dengan yang ada di codingan. Biar sesuai. Jangan sampai di database disimpannya datanya data A, tapi di Flutter-nya jadi data B. Itu akan membuat kita sebagai developer itu jadi nggak konsisten untuk perubahan data, untuk perubahan nama datanya. Jadi sebisa mungkin dikonsistenkan. Di sini buat collection ID-nya, jamaknya menggunakan items, pakai S, atau kalau mau pakai bahasa Indonesia berarti list apa atau kayak gimana silahkan. Terus di sini untuk jumlah datanya, di sini dimasukkan satu data terlebih dahulu. Jadi cuma satu data. Di sini ada ID, namanya itu dokumen ID ya. Kalau di MySQL itu kayak primary key-nya lah, yang uniknya apa. Nah, di sini saya menggunakan yang auto generator. Jadi tinggal diklik aja nanti ada tombol auto ID atau generate ID. Nah, tinggal diklik aja di situ, nanti dia akan otomatis membuat ID yang default. Tapi dia dipastikan pasti unik. Dan di sini formatnya kayak gini. Ada huruf, ada angka, bahkan ada huruf kapital juga. Jadi gabungan dari ketiga hal tersebut. Untuk kolom-kolomnya, untuk fieldnya, di sini sesuaikan dengan data model yang ada di project. Di sini ada nama, gambar, harga, dan juga warna. Nah, untuk warna kan nggak mungkin juga kita simpan warnanya ya secara fisiknya atau secara realnya ke database. Karena database kan tidak mengenal tipe data warna. Jadi yang disimpannya di sini adalah heksanya dalam bentuk string. Jadi ketika ngambil dari database, di bagian codingan Flutter-nya, kita konversi dari string tersebut menjadi tipe data color. Terus untuk price-nya di sini, kalau di project-nya itu kan tipe datanya, ini udah jalan. Double ya, intinya pecahan bisa, bulat juga bisa. Nah, kalau misalnya uh, di Firebase itu nggak ada double, nggak ada integer, adanya yang sangat general yaitu number. Jadi di sini kalian pilih aja tipenya number untuk yang berbau angka. Sedangkan untuk yang gambar, ini juga kan disimpannya berupa string. String itu URL-nya, bukan gambar fisiknya. Di sini diisikan URI-nya atau tempat penyimpanannya itu masih ke lokal. Jadi di sini diasumsikan karena kita belum menggunakan yang storage atau penyimpanan fisik, jadi di sini kita tetap mengarahkan ke
yang bagian lokal yang ada di projectnya. Jadi tetap isinya itu kayak gini, aset, image yang ini diambil dari sini, jadi lokal. Itu batasan di tahapan kali ini. Langsung saja kita coba masukkan manual, name, image, price, dan juga color. Hasil akhirnya nantinya ada berupa data seperti ini. Jadi udah ada collection, udah ada itemsnya di sini, ada satu data, dan ini adalah value-nya. Kita coba praktekkan. Diklik saja untuk generate otomatisnya. Ini sebetulnya bisa kita custom ya, nanti di minggu depan ya, atau di pertemuan ke-10. Saya coba berikan tutorial untuk melakukan custom ID. Nah, untuk colornya ini kita harus masuk ke dalam uh, konstantanya dulu ya, diklik. Kita ambilnya kalau misalnya cara pemanggilannya seperti ini, untuk hexanya itu 6 digit di belakang. Jadi 0 kali FF ini pengali aja sih, pengali dengan uh, format tersebut agar bisa terbaca menjadi warna. Jadi hexanya sebetulnya cuma dari 6 ke belakang ini aja. Jadi ini yang kita simpan. Ini nggak usah pakai petik ya. Dia otomatis akan membaca dari tipe data ini. Ya, jadinya seperti ini kurang lebihnya. Uh, string, number, dan juga ini string. Oke, kita cek dulu sama nggak? Sama ya. Kita lanjutkan. Tahapan berikutnya adalah masalah integrasinya, atau kita melakukan menyambungkan antara Firebase Project dengan Flutter Project-nya. Di sini kita pilih atau kita masuk ke bagian dashboard dulu. Boleh klik yang namanya preview project. Terus di situ kita harus nambahin aplikasi kita atau ngeregister aplikasi kita. Jadi di sini kan kita baru tahapannya membuat Firebase project-nya. Nah, untuk aplikasinya agar bisa tersambung dengan Firebase project tersebut beserta database, autentifikasi, dan lain sebagainya, kita harus melakukan registrasi app-nya. Jadi di sini kita harus milih operating system apa yang akan diintegrasikan dengan Firebase project tersebut. Pada kasus ini yang akan saya coba gunakan yang mobile OS Android saja, karena untuk yang lainnya ya bisa mengikuti, dan kebetulan juga saya loginnya bukan di macOS, jadi yang memungkinkan untuk bisa digunakan adalah yang operating system Android. Dan ini kita bisa nambahinnya lebih dari satu aplikasi, jadi bisa nambahin yang Android bisa, terus tambahin lagi yang iOS bisa, bahkan Android yang app-nya berbeda juga dia bisa. Jadi sangat fleksibel ya. Kita coba buat dulu. Ini tampilannya kurang lebih kayak gini. Nanti add app aja. Terus di sini tampilannya harus menginputkan package name, nickname, dan lain sebagainya. Ada 4 tahapan step, dan ini memang agak cukup ini ya, cukup membutuhkan ketelitian yang matang. Jadi kalau misalnya kalian kurang teliti, bisa jadi harus konfigurasi ulang.
Pertama di sini untuk tahapan yang awal yaitu memberikan package name-nya. Di sini yang harus diperhatikan adalah Android package name. Jadi di sini kita harus ngebuka dulu di bagian natif yang ada di folder Android-nya di project Flutter kita, ngelihat package name-nya itu apa. Nah, jadi harus sama. Jadi kalau misalnya di Android-nya itu ada com example instax, nah ini harus sama, harus persis. Kalau enggak ya dia nggak akan bisa tersambung dengan baik. Dan di sini salah satu contoh untuk melihat package name-nya itu bisa kalian lihat di bagian Android app src main Android manifest. Ya seperti natif biasanya. Jadi kita lihat di situ di bagian Android manifest-nya, copy paste aja di sini, masukkan ke sini. Diberi nama nickname aplikasinya apa. Kebetulan sama dengan projectnya, beri nama ini. Untuk bagian sertifikat SHA ini, itu opsional. Kalau misalnya kita di awal mau menggunakan sign in by Google atau menggunakan autentifikasi, kita wajib menambahkan sertifikat SHA ini. Ini kalau misalnya kita tidak dimasukin atau kita tidak memasukkan sertifikat SHA satunya itu, jadi fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan kayak sign in by Google, Facebook, Apple ID yang kayak gitunya dia nggak bisa. Jadi kita wajib membuat ini. Cara membuatnya kayak gimana? Gambaran umumnya gini aja sih. Jadi kalian kayak membuat sertifikat digital di komputer kalian, komputer ini, daftarkan ke sini. Jadi ketika kalian melakukan debugging, itu fiturnya bisa berfungsi dengan baik. Kalau misalnya kalian ingin rilis ke Play Store atau App Store, kalian juga harus buat ini untuk yang versi rilis gitu. Jadi agak lumayan ribet sebenarnya ya gitu. Tapi ya memang itu harus dilakukan. Kalau enggak ya kalian nggak akan bisa memanfaatkan fitur tersebut. Jadi untuk saat ini yang bagian opsional tersebut kita ignore dulu aja. Kita skip aja dulu. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan segala macam, misalnya di tugas besar kalian, boleh kita diskusi mengenai hal tersebut. Sebetulnya cukup mudah. Kalau di Windows ya ada beberapa yang memang harus pakai command line. Rata-rata command line sih ya. Karena itu jauh lebih mudah dan ada file fisiknya yang harus disimpan. Baik-baik jangan sampai hilang. Karena kalau itunya hilang, biasanya nanti akan kesulitan untuk uh, mengakses fitur tersebut gitu, atau untuk mengupdate-nya di komputer yang lain. Intinya itu ada beberapa yang nggak boleh hilang. Hampir mirip kayak keystore lah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini keystore-nya untuk si Firebase autentifikasi. Terus langkah yang kedua di sini kita harus download file yang namanya Google Service JSON. Kita download, simpan di bagian folder app sejajar dengan build, libs dan juga src. Jadi di sini kita bersentuhan dengan yang natifnya ya. Jadi kita harus mengupdate di bagian natifnya. Ini salah satu hal yang uh, perlu kita lakukan jika kita harus mengkoneksikan project kita dengan Firebase. Jadi kita main di natif juga. Nggak semuanya bisa dihandle oleh Dart atau si Flutter SDK-nya. Jadi di sini kita tetap harus bermain-main sedikit dengan project yang natif. Untuk yang iOS juga sama. Tahapannya kurang lebih seperti ini, tetapi perbedaannya di masalah filenya, konfigurasinya, dan seterusnya. Di info playlist-nya kalau nggak salah. Oke, simpan di sini. Dan ini isinya adalah konfigurasi server kita yang nanti akan digunakan untuk berkomunikasi dengan server tersebut. Tahapan yang ketiga di sini ini yang lumayan repot juga. Kalian harus mengecek folder, bukan folder, file build Gradle yang ada di project maupun yang ada di app. Kalian cek setiap barisnya di sini. Contohnya kalian lihat aja nih sebelah kanannya ada yang kayak icon untuk copy ya. Kalian copy aja baris tersebut. Ini cek udah ada Google kayak gini enggak di bagian build script repositoriesnya. Terus yang di sini ada class path ini enggak, kalau belum ada tambahkan dan seperti itu. Ini harus jeli ya, harus dicek satu persatu. Ini untuk yang bahasa pemrograman natifnya kalian pilih yang Kotlin saja karena secara default untuk Flutter itu compiling natifnya itu menggunakan yang Kotlin. Jadi lebih disarankan gunakan yang Kotlin saja. Perbedaannya cuma di sini aja sih. Kalau yang Kotlin itu ada KTX, kalau yang Java dia nggak ada. Cuma itu aja. Oke. Udah, sebelum update-update bagian logic code-nya, kita coba lakukan tahapan yang tadi dulu.
Kita ke bagian dashboardnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, mendukung ke Apple, Android, web, bahkan Unity. Kita pilih yang Android saja. Ini kita cek dulu di bagian Android, app SRC, main Android manifest, kebetulan sama, masih sama. Copy, pindahkan ke sini, beri nama aplikasinya, sesuaikan dengan nama, kebetulan sama dengan projectnya. Register app. Selanjutnya di sini kita download file Google Service JSON-nya. Saya cut aja, pindahkan ke sini. Kita lihat di sini. Nah, ini kurang lebih isinya kayak gini. Dia nyambung ke project ID Firebase-nya apa, storage bucket-nya apa. Ini untuk yang penyimpanan file fisik ya, nanti di Firebase storage. Bukan yang file store ya, ini yang file fisik. Terus ada uh, mobile SDK app ID-nya ini, package name ini. Jadi kalau ada yang nyoba copy ini, tapi package name-nya berbeda, dia nggak akan nyambung. Ini juga harus dirahasiakan ya, jangan disebarluaskan si file ini. Terus ini client ID-nya untuk masalah API key-nya juga, client ID-nya pokoknya udah siap digunakan. Kita lanjut lagi ke konfigurasi berikutnya. Ini sudah dimasukkan ke bagian apps ya. Next. Terus di sini menambahkan Firebase SDK atau SDK-nya. Di sini build script di level build Gradle ya. Kalau level project build Gradle ini berarti ini Android, buka yang ini. Nah, kalau yang app, jadi ada dua kan ya. App yang ini, kalau yang project yang ini. Kita cek dulu di sini. Build script, repositories, Google sudah ada. Tidak perlu dilakukan penambahan. Bagian dependensiesnya ada ini ya, Google GMS Service. Kita copy. Belum ada ya di sini. Tambahkan lagi. Terus di bagian all project repositoriesnya ada Google. Copy dulu. Udah ada. Oke, jadi udah sesuai. Terus di sini pilih yang Kotlin. Ini coba di sini aja nih bedanya nih. Tuh. Nah, untuk yang di sini di bagian app module. Jadi bukan yang di file ini tapi file yang sebelah sini. Oke. Kita lihat lagi. Ada Android application, apply plugin. Kita lihat lagi di sini apply plugin ada ya. Udah ada. Terus di bawahnya tambahkan Google GMS, Google Service. Ini copy. Di sininya belum ada. Ya, tambahinlah yang penting di bawahnya lah atau sejajar dengan itu. Oke, lanjut. Dependencies-nya di sini ada Firebase BOM 29.0.2. Dependencies. Nah, ini belum ada ya, masih baru satu. Tambahkan. Yang berikutnya tambahkan juga Firebase Analytics-nya yang versi Kotlin di sini. Oke, simpan. Seperti itu sih. Oke, lanjut. Next. Sudah siap digunakan katanya. Oke. Nah, di sini nanti muncul aplikasinya Instax ke project Instax juga. Kita bisa nambahin yang lain sebenarnya. Mau nambahin berapa juga ya, silahkan lah. Sampelnya cuma satu dulu aja. Oke, konfigurasinya kalau bikin yang lain ya kurang lebih sama seperti itu. Di sini intinya sudah siap digunakan.
Cuma ada beberapa juga yang harus kita tambahkan ya. Karena kan kita bukan di native ya. Kalau di native sih kayak gini udah cukup. Tapi kan kita menggunakan yang hybrid, yang Flutter. Jadi di Flutternya juga ada sedikit yang harus diubah. Oke, kita masuk ke slide lagi. Di sini kita harus menambahkan dua library Firebase untuk bisa ditambahkan di project Flutter-nya. Sekarang udah nggak ke native yang lagi, sekarang lagi ke Flutter-nya, Flutter project-nya. Tambahkan ada Firebase Core dan juga Cloud Firestore. Kalian bisa klik aja kalau pengen informasi lebih lanjut mengenai ini. Tambahkan di bagian PubSpec YAML-nya. Firebase Core ini untuk yang core utama. Jadi kalau nggak ada ini ya nggak bisa diinisialisasi. Kalau yang Cloud Firestore ini karena kita database-nya menggunakan Firestore, jadi kita menggunakan yang cloud ini. Kalau yang ada autentifikasi ya kita tambahkan lagi. Kalau yang real time mungkin berbeda lagi, tambahkan lagi dan seterusnya. Jadi disesuaikan. Di kasus ini cukup dua itu. Terus setelah ditambahkan, nanti di bagian codingan ini, di bagian main.dat-nya, tambahkan juga inisialisasi untuk pemanggilan si Firebase-nya. Jadi di sini tambahkan pijat flutter binding, terus ini insert initialize, insert. Jadi kayak menginisialisasi Firebase-nya lah. Cukup satu kali di awal dan ada sedikit perubahan di sininya. Jadi metodenya itu metode asynchronous, ada await juga karena kita harus nunggu Firebase-nya siap dulu. Seperti itu. Kita coba satu-satu dulu aja mungkin ya di bagian project-nya. Di sini bagian PubSpec YAML-nya ini saya tutup dulu deh kebanyakan. Simpan. Ini kadang-kadang nggak berfungsi tuntas ya. Jadi ada kalanya kita juga harus melakukan sinkronisasi manual. Jadi kayak flutter, pub, get. Nah, kita harus kayak gituin dulu. Sebetulnya kita nyimpan tadi Ctrl X juga itu udah melakukan flutter pub get. Cuma ada beberapa kendala, kadang-kadang belum kebaca si library yang tadi sudah kita tambahkan. Jadi kita lakukan ini aja manual di terminal. Selanjutnya di bagian ininya kita ubah ya. Tadi sesuai dengan yang ada di codingan. Dulu sebentar. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini udah ditambahkan. Saya tambahkan lagi atau saya mulai ke tahapan berikutnya. Nah, di sini jika kalian bisa lihat, ini ada updatean untuk menampilkan data dari database yang ada di Firebase. Itu kita harus mengubah di bagian method show list-nya. Di sini kan nampilinnya secara statik ya, ngambil dari suatu list view yang sudah ditetapkan di atasnya, yang jumlahnya cuma 5. Nah, sekarang kita coba ngambil yang ada di database, jadi ubah di bagian isian yang ada di method show list-nya, kita ubah jadi seperti ini. Di sini kita menggunakan stream builder. Stream builder itu fungsinya untuk membaca data secara
stream ya secara real time atau secara langsung. Dia diambilnya dari Firebase, Firestore, Instance, Collection, Items, Snapshot. Nah, untuk items ini itu harus sama dengan yang ada di Firebase Store tadi yang di database. Jadi kalau kita berikan nama koleksinya items, nah di sini harus sama juga. Intinya di sini mau ngecek tabel mana yang mau dibaca gitu. Jadi di sini yang di streamnya itu yang ada di collection items. Kalau misalnya data yang lain mau diubah ya ininya diubah, disesuaikan. Untuk buildernya di sini menggunakan build context asynchronous snapshot. Di dalamnya ada query snapshot, ditampung jadi snapshot. Nah, di sini ada eh, validasi. Ada kalanya kalau kita ngecek ke database itu kan nggak langsung instan ya. Pertama ngecek dulu Firebase-nya ada nggak, eh, bukan ada ya, sedang up nggak atau sedang down nggak, kayak gitu. Jadi kita harus memberikan berbagai kondisi dulu atau divalidasi dulu. Di sini ada pengecekan jika belum mendapatkan data atau ada snapshotnya tidak memiliki data, ini ada tanda seru ya, kebalikannya. Jadi jika snapshotnya tidak mengembalikan data apapun atau sedang proses membuat koneksi ke server, nah itu yang tampilkan di sini widget loading yang circular progress indicator biasa. Jadi untuk menampilkan bahwa itu sedang ngeloading data, jadi ya cukup berikan circular progress indicator aja biasa. Tapi jika sudah mengembalikan data atau datanya udah ada, nah maka di sini akan mengembalikan sebuah list view. List view-nya di sini perbedaannya kalau di sini nggak pakai yang pendekatan separatif biasa, tapi yang langsung tulis sama biar bisa tetap di scroll, string webnya ke true, scroll direksinya vertikal, fisiknya di sini tidak perlu bisa di scroll karena di scrollnya bukan di bagian listnya tapi secara keseluruhan di atasnya. Terus di sininya untuk childrennya diambil dari snapshot data yang ambil dari hasil streamnya, dokumen ditampung dulu ke dalam item model. Nah, item model di sininya di merupakan data modelnya sih ya, ditampung dulu lah biar nanti mudah untuk dikirim-kirimnya. Kebetulan kan di sini di bagian custom card-nya juga dia mengirimkan uh, berupa uh, data item ya. Jadi di sini juga kita tinggal kirimkan aja item modelnya seperti itu. Jadi ini tinggal ditampung dulu. Nah, konversi ininya yang harus uh, membutuhkan ketelitian juga. Untuk name-nya di sini menggunakan langsung ya dokumen name. Nah, untuk yang ini dari JSON ya. Si name ini tuh harus sama dengan yang ada di field. Penamanya harus sama dengan yang ada di field yang di server. Jadi kalau nulisnya name, ini juga harus name. Ini harus manual ya. Terus ini image juga sama. Karena string ke string nggak ada perubahan apapun. Untuk warna, nah ini agak sedikit lumayan repot sebenarnya. Jadi pertama kan kembaliannya dia berupa string biasa, hexanya aja. Digabungkan dulu dengan 0xFF. Itu jadi berupa string. Tapi harus dikonversi ke data colornya langsung dapat. Untuk harga, karena dia number, bisa number bulat ataupun pecahan, di sini price-nya double juga, jadi nggak usah konversi apapun. Jangan lupa ke tulis. Kalau udah kayak gini, harusnya si aplikasi sudah bisa membaca data yang sesuai dengan yang ada di server. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba untuk diterapkan. Di sini saya agak sedikit uh, melihat aja ya, karena codingan itu nggak usah dihafalkan, tapi minimal kita mengerti apa yang dituliskan. Coba deh. Oke, di sini di bagian uh, dashboard page ya. Show listnya. Oke, ini. Ini saya akan komen terlebih dahulu. Oh ya, sebelum melihatnya tampilannya kayak gini lah. Ini statik biasa. Ini kita komen.
Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba untuk jalankan. Saya restart. Oke, ini saya terminate dulu. Ada kalanya kita nggak bisa beres pakai hot restart atau hot reload ya. Jadi ada kalanya harus di terminate baru di uh, reboot dan rerun ulang. Karena di sini bukan masalah tampilan aja perubahannya, bukan logiknya aja, tetapi ada library yang tambahkan, ada konfigurasi di natifnya juga, ada konfigurasi atau setting sinkronisasi ke Firebase, jadi pasti butuh ngebuild yang baru. Apa nih? Oke, nah di sini bisa dilihat errornya apa. Ternyata di sini ada errornya bahwa minimum SDK-nya itu versinya sekarang 16 dan tidak bisa kurang dari 19. Jadi di sini minimumnya itu kalau menggunakan Cloud Firestore atau yang menggunakan Firebase itu minimum versi Android-nya itu nggak bisa yang 16. Jadi harus 19. Jadi untuk yang Android-nya versi API-nya 16 itu udah nggak bisa koneksi ke Firebase sekarang ya. Karena udah semakin terdepan jadi itu udah mulai ditinggalkan. Jadi kita harus ubah. Ini yang error kayak gini bisa kalian lihat di bagian troubleshoot-nya. Oke, saya coba tampilkan dulu ke kalian. Contoh, kalau misalnya ada error kayak gini, jadi kalian harus coba ubah update di bagian minimum SDK versionnya, di bagian native Android app build Gradle-nya ke yang versi 19. Terus kalau misalnya ada error modul incompatible version of Kotlin, jadi kalian harus update juga versi Kotlin-nya yang ada di native Android build Gradle. Jadi ubah dari versinya ke 1.4.32 karena minimumnya itu di situ. Terus kalau misalnya di bagian sini ya lebih tepatnya di bagian build script-nya. Ada yang error kayak gini, misalnya error single dex file. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita harus tambahkan juga multidex enable true di bagian Android app build Gradle-nya. Karena di sini udah lumayan kompleks ya untuk masa compiling dex-nya juga. Jadi nggak bisa menggunakan yang single dex saja, harus multidex. Tambahkan juga di bagian multi dependencies-nya. Di sini ada Android X multidex 2.0.1. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau misalnya saya coba jalankan, pasti saya akan error ini. Kebetulan versi di Flutter saya itu masih 2.5.3. Jadi ini tuh pasti akan muncul. Jadi saya harus merubah secara manual. Kalau mungkin yang versi terbaru, apakah sudah diupdate atau enggak, ya itu tergantung dari kondisi versi kalian atau settingan build kalian di komputer masing-masing. Maka lebih baiknya kalau misalnya ada permasalahan tersebut, coba cari di sini. Kalau misalnya nggak ada, copy bagiannya, cari dulu di Google. Seperti itu ya. Kita coba terapkan dulu aja di project kita. Karena ini pasti error sih kalau di settingan saya ya. Oke, di sini yang Android SDK dulu di bagian app build Gradle. App Android app build Gradle. Minimum SDK version ID-nya diubah ke 19. Simpan. Kalau yang ini untuk yang versi Kotlin-nya Android build Gradle, Android build Gradle ini 1350 diubah jadi 1432. Berikutnya untuk multidex-nya Android app build Gradle yang ini multidex enable true.
Ini jangan typo ya, dicek baik-baik. Oke, kita coba jalankan ulang. Harusnya sih sudah sesuai. Ini sekedar informasi juga ya, saya udah mulai agak meninggalkan yang operating system Windows, mulai agak sedikit-sedikit pengen pindah lah gitu, karena kurang cocok untuk programming. Dan ternyata setelah dicek nih pakai Linux Mint jauh lebih cepat pakai Windows untuk compiling kayak gini. Bahkan emulatornya juga lumayan cepat gitu. Jadi mau pakai emulator bisa, mau pakai fisiknya juga ya bisa gitu. Bahkan dari prosesnya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan operating system Windows. Waktu itu sebelumnya Windows 10 ya. Jadi Windows 10-nya ya cukup buat main game aja lah. Untuk codingan kayak gitunya saya menggunakan operating system yang terpisah. Dan di sini pakai komputer spesifikasi yang sama dan juga pakai dual boot. Jadi nggak terlalu ngeganggu, cuma beda partisi aja. Jadi kalian kalau yang keterbatasan device segala macam coba deh minimal dual booting dulu ke migrasi operating system yang lain gitu. Linuxnya banyak distro boleh kalian pilih dan ini lumayan cepat juga, lumayan ringan juga gitu. Nggak terlalu repot lah. Oke, ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini sudah sinkron dengan yang ada di database. Mana databasenya? Oke, kita buka dulu. Sebelah-sebelahan deh. Sama ya, sesuai yang ada di sini. Nah, yang dimaksud dengan real time itu kayak gimana? Jadi real time itu kalau misalnya ada perubahan di sini, di database-nya, tanpa harus melakukan reload atau refresh di halaman tersebut, itu langsung bisa berubah mendekati real time atau langsung berubah secara instan juga. Memang ada butuh beberapa detik sih ya, tapi minimal cepat lah gitu. Nggak kayak yang MySQL biasa, itu kan tidak memungkinkan ya, kecuali kalau misalnya menggunakan WebSocket. Perlu ekstra lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau di sini karena udah mendukung, jadi jauh lebih mudah. Contohnya misalnya di sini saya mau update misalnya dari minimin 7 plus jadi 10 plus, misalnya kayak gitu. Ada yang merubah di sini ntar dari temennya atau dari server yang lain atau dari aplikasi yang lain atau lawannya atau kayak gimana. Ketika dirubah, ini juga langsung ikut berubah gitu. Jadi kalau masalah stok data yang kayak gitu ya di sini jauh lebih mudah menggunakan teknologi real time database ini. Jadi kita tinggal kita bisa lebih yakin dan memastikan kalau misalnya orang uh, misalnya stok di sininya itemnya itu 5 tapi uh, udah ada yang beli 4 sisa satu bahkan yang satu itu ada rebutan ada yang user B jadi kalau yang lebih cepat ngekliknya user A ya di user B-nya langsung barang tersebut kuantitinya tidak tersedia atau nol nggak bisa dibeli kalau di sini kan kalau misalnya nggak real time kan jadi harus ada pengecekan dulu udah dicek ternyata oh maaf tidak tersedia tadi ada sekarang kok nggak ada kenapa nah kalau kayak gini jauh lebih mudah langsung diupdate nya secara real time ini data yang lain juga bisa ke update karena di sini mudah menggunakan pendekatan stream jadi ya langsung nge-stream data dari sini ada perubahan data baru kalau misalnya kita nambahin data contoh misalnya kita buat data lagi misalnya di sini fieldnya harus sama nih biar enak contoh 2 price oh, kita copy dari sini aja deh biar ininya sama
Oke, seperti itu misalnya kita coba simpan. Jadinya kayak gini. Ini tinggal masalah spasinya aja sih. Tambahin dikit di bagian UI-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Defaultnya dia diurutkannya berdasarkan yang terbaru ya. Di sini ini yang lama, ini yang terbaru gitu. Kalau di sini ya udah pasti udah jalan. Nggak jadi masalah. Oke, yang terakhir bagian challenge-nya atau bagian tantangannya, bagi yang tertarik ingin mencoba dan untuk meningkatkan nilai kalian. eh, di sini ada beberapa keterbatasan yang sudah diketahui dan memang harus segera di-solve. Di antaranya yang pertama, masalah field deskripsi. Di sini kan untuk yang bagian deskripsinya itu masih sifatnya statik ya. Jadi belum dimasukkan ke field data model yang dinamis. Bahkan di server database-nya juga nggak ada kolom field untuk deskripsi. Jadi silakan dibuat dinamis, tambahkan field untuk deskripsinya di data model, serta masukkan di bagian server database-nya juga. Jadi deskripsi itemnya juga udah jauh bisa lebih dinamis sesuai dengan yang ada di database. Terus yang ketiga di sini berkaitan dengan fitur pencarian, karena di sini logic untuk mengambil mencari data menggunakan listnya udah tidak relevan karena diambilnya langsung dari database, maka perlu adanya update logic untuk pencarian atau di fitur pencariannya. Jadi fitur pencariannya harus diupdate lagi. Nah, silakan diselesaikan tuh kedua hal tersebut. Kalau misalnya ada yang sudah selesai, laporkan saja, direct message saja ke saya secara pribadi. Nanti saya akan coba lihat dan telah lebih lanjut seperti apa dan mungkin bisa jadi investasi nilai kalian ke depan. Kalau misalnya di UASnya kurang, bisa saya masukkan ke situ. Kalau misalnya di tugas besarnya kurang, bisa saya masukkan ke situ juga. Gitu. Oke. Gitu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ada yang tanyakan nggak sebelum saya absen untuk kehadirannya? Pak, Nggak ada ya? Kalau nggak ada, baik saya akan coba absensi saja atau memanggil saja ya. Jadi kalau Pak, misalnya ada ya tolong jawab via chat atau via suara. ada suaranya Pak. Ade Chandra Oktaviandi, Hadir maaf, Bapak. ada ya. Terus Aditya Ridwanullah, nggak ada ya Aditya. Oke, kalau misalnya ada, nanti kirim aja bukti screenshotnya gitu ya. Adia Suhendar, Hadir, Pak. oke. Agam Ramadan, Agam tadi ada. Agung Adi Prasetyo, Hadir, Pak. Alia Rahmawati, Hadir, Pak. ada. Anwar Ajijullah, nggak ada ya. Arif Novandi, Hadir, Pak. Dede Rosidin, nggak ada. Detristi, Ada, Pak. ada. Oke. Diki Abdinur, Hadir, Pak. Dwiki Maulana, Hadir, hadir. Pak. Fadila Fajri, hadir.
Fahri Alfarizi ada juga di situ meskipun tidak menjawab. Farham Muhammad ada. Oke. Ferdian Hadir Pak. ya, Ferdian nggak ada ya. Pak maaf, yang Farhan ada suaranya. Kenapa Farhan? Soalnya tadi Keluar. nggak, Gimana Farhan? jadi saya nggak kedengeran suara Bapak gitu. Oh, ini saya kurang jelas atau gimana? Jelas sih sekarang. Kalau Oke, tadi oke. Gagan Pandu nggak ada ya. Gita Erika tadi lihat sih Hadir, Pak. Oke. Helena Hadir, ada. Pak. Ipan Saipul, Irfan Mustafa. Ini yang namanya I pada nggak ada. Mary Nur Halimah, Hadir, Pak. Mila Kresna. Hadir, Pak. Iya ya. Hadir, Mila Meliana hadir. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Subagja. hadir Pak. Oke. Muhammad Iqbal Afarizi. Hadir, Pak. Oke. Oh, nickname-nya iya Bal. Oke. Muhammad Agyar Ali. Ada tuh. Muhammad Zukma Reza. Hadir, Pak. Muhammad Tika Fadlan. Hadir, Pak. Noval Zaki. Ada juga. Neng Mariani. Hadir, Pak. Rahadian Muhammad Nur Hakim. Radian. Nggak ada kayaknya. Rahma. Ada. Hadir, Pak. Raka Zela. Raka nggak ada. Regi. Hadir, Pak. Rian Oktanto. Ini Rian tolong dikasih tahu ya, kayaknya belum selesai deh pendataan di akademiknya. Ini masih kosong dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Rifki Aditya ada. Rifki hadir, Pak. Ya. Oke. Riki Alparisi. Rifki, Pak. Rifki hadir. Iya, Rifki hadir. Ya, ada. Ini kebetulan saya sambil lihat yang ada di list juga sih, yang ada di Google Meet. Nanti kalian cek aja. Saya kirimkan juga yang rekapannya. Sandy Arifin. Hadir, Pak. Siti Mariam. Hadir, Nia, Pak. ada Tatan, ada Teguh Imanda. Mana tuh Teguh? Nggak ada ya. Tio. Ini Tio juga sama. Belum terdaftar hadir dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Oke, gitu aja sih. Di sini udah saya simpan, nanti saya kirimkan lagi aja ke kalian. Gitu aja, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan harus mengganggu waktu libur kalian di hari Minggu. Ya, kalau baik, ada yang Pak. mau ditanyakan segala macam, silakan dikirimkan aja ke grup. Oh ya Pak, yang Kalau tadi nggak salah di kelas ini juga ada yang sudah mengerjakan challenge ya. Ada yang pernah ngedirect message ke saya juga. Setelah perkuliahan di minggu depan aja deh, biar sesuai. Jadi saya periksanya di pertemuan minggu depan aja, setelah perkuliahan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.